Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana mati namanya? Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Sudah dapat diakhiri. Selamat siang, ini seharusnya kurang lebih ada, kalau kurang lebih ada 14 ya, kalau nggak PRS, 14 atau 15 mahasiswa. Ini yang join hari ini ada 14 ya. Mungkin beberapa belum join. Di pertemuan pertama hari ini saya akan ada perkenalan, kemudian nanti ada beberapa pembahasan mengenai topik yang pertama, yaitu tentang security principle. Kita mau penyamaan persepsi lebih tepatnya ya. Jadi tentang konsep-konsep pada keamanan komputer gitu ya. Kemudian nanti diakhiri dengan post test. Kan kita udah pada kenal semuanya ya. Mungkin dari beberapa saya nanti akan tanya namanya karena masih belum hafal. Tapi kalau saya sebenarnya kemarin ketemu di beberapa event, tapi saya sendiri itu pengampu di 2 mata kuliah di semester 1 ini, yaitu di prinsip dasar keamanan dan proyeknya. Proyek yang cyber security. Nanti hari Kamis ya kita ketemu lagi. Nah kalau proyek itu on-site, nah kalau security principle itu online karena melibatkan 3 dosen. Jadi ada ini tim teaching nantinya. Kemungkinan besar akan ada perubahan jadwal di beberapa pertemuan ya, akan digeser ke pagi. Tapi nanti dosen pengampunya mungkin akan berbicara dulu dengan kalian ya untuk didiskusikan. Oke, ini nama saya, kemudian ini kontak saya. Nanti slide ini juga akan saya share di LMS ya, atau nanti saya akan share juga di Teams. Kemudian ini dulu lab saya, sekarang udah pindah ya. Sekarang pindah labnya di TWLT lantai 6. Kemudian perkuliahan ini memang online tapi sinkronus ya. Dalam artian kita akan mengadakan pertemuan rutin seperti ini tiap minggunya. Seminggu ada 2 kali karena ini jumlahnya adalah 4 SKS. Kemudian diharapkan untuk open cam, open mic jika ada pertanyaan. Oke. Pakai baju yang sopan dan boleh makan snack. Kemudian ini saya skip, kalau misalnya ada tugas di LMS atau di Teams nanti saya kabarkan kemudian. Oke, ini mungkin program learning outcome ya, outcome dari mata kuliah ini nanti akan ada 3. Yang pertama adalah nomor 2, 5, dan 6. Semua program learning outcome itu sudah ada di website ya. Jadi nanti kalian bisa cek kembali. Intinya adalah ada kalimat yang saya highlight, yang saya tebalin. Yang pertama adalah mengambil keputusan. Yang kedua adalah menganalisis ancaman. Yang ketiga adalah menguasai dasar keamanan. Yang pertama, ini beberapa PLO ini nanti akan ada CLO-nya, Course Learning Outcome. Jadi, selama 6 pertemuan, saya ulang lagi, selama 6 pertemuan atau dalam 3 minggu, kalian akan bertemu saya di CLO 1. Okay? Jadi, saya akan menjelaskan mengenai dasar keamanan komputer, kemudian isu-isu di keamanan komputer, bagaimana cara membuat desain keamanan komputer, dan lain sebagainya ya. Jadi dasar atau manajemennya atau basicnya lah ya. Nanti CLO 2 itu yang PIC-nya adalah, atau nanti yang tim teaching-nya adalah Bu Ari Barmawi. Okay? PLO 2 adalah Bu Ari Barmawi. Nanti akan kalian belajar mengenai dasar-dasar kriptografi. Kemudian yang CLO 3 adalah
Ibu Vera Suryani ya, PIC-nya atau nanti tim teaching-nya adalah Ibu Vera. Nah, PLO 3 ini lebih ke aplikasinya. Jadi berhubungan dengan paper-paper, kemudian contoh kasus lah ya, contoh kasusnya. Nah, CLO 4 nanti adalah kalian akan diberikan tugas besar untuk output dari mata kuliah ini. Oke. Saya ulang lagi, CLO 1 adalah saya, CLO 2 Bu Ari Barmawi, CLO 3 Bu Vera, CLO 4 adalah tim teaching bertiga untuk tugas besar. Sampai sini ada yang ditanyakan? Aman ya? Oke, jadi oke. Kalau untuk tugas besar di S2 itu biasanya berkelompok atau sendiri ya, Mbak? Tergantung mata kuliahnya. Kalau di mata kuliah ini sendiri, individual. Kalau mungkin nanti ada mata kuliah lain yang berkelompok ya. Tapi kalau di mata kuliah ini sendiri. Ya, jadi ya text time ya. Mungkin nanti ada beberapa. Kalau yang semester lalu itu 11 orang dibagi menjadi 3 pertemuan. Karena mungkin soalnya nggak susah ya, cuma yang diharapkan adalah ide individu bagaimana cara menyampaikannya gitu ya. Nanti saya jelaskan di bawah. Poinnya sih memang nggak seberapa besar ya tugas besar, tapi kalau nggak datang nggak lulus aja gitu. Oke, terima kasih, Bu. Oke, Sarah. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut dulu ya. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, nanti saya ada 6 pertemuan. 6 pertemuan ini 6 pertemuan kelas ya. Nah, yang pertemuan ke-7 itu adalah assessment. Jadi sekarang sistemnya itu tidak ada UTS UAS, tapi di akhir kalau misalnya CLO-nya udah beres, langsung assessment gitu ya. Jadi kurang lebihnya nanti 6 teori, kemudian langsung ada assessment di minggu ke-4 ya, atau pertemuan ke-7, minggu ke-4 atau pertemuan ke-7. Karena 1 minggu 2 kali pertemuan ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas konsep dasar keamanan komputer. Kemudian yang kedua ada attack-nya. Yang ketiga ada functional requirement-nya. Yang keempat desainnya. Yang kelima attack surface dan attack tree. Yang keenam itu strateginya. Jadi nanti yang mungkin berpengaruh besar itu pertemuan terakhir yang banyak keluar di assessment ya. Karena ini rangkuman dari 5 pertemuan sebelumnya. Oke. Kemudian nanti akan ada, jadi siap-siap nanti untuk CLO 2, mungkin CLO saya tuh nggak hanya kebanyakan manajemen pengetahuan dasar lah ya. CLO 2 yang teoritis sekali, jadi ini dasar kriptografi, number theory, symmetric encryption, asymmetric encryption, autentikasi, MAC, dan sebagainya ya. Jadi siap-siap di minggu ke-4 itu sudah dimulai untuk kalian belajar lebih teknis mengenai kriptografi. Nah, nanti akan diselang-seling atau digilir gitu ya dengan Bu Vera. Jadi kalian tahu teori kemudian prakteknya. Atau bukan praktek sih, lebih ke kasusnya ya. Kasusnya karena nggak ada praktikum ya. Jadi teori, kasus gitu ya. Kurang lebih konsepnya. Jadi nanti CLO 2 dan CLO 3 itu akan diasesmenkan bersama di akhir. Ini asesmen CLO 2 dan 3. Gitu ya. Kalau CLO 3 kalau nggak salah itu presentasi ya, nanti kan diminta presentasi. Jadi itu kurang lebih detailnya nanti mungkin nanti ini akan saya share juga ya. Jadi ini beberapa teori-teori kriptografi yang harus kalian tahu dulu. Nah, semua CLO 1, CLO 2, dan CLO 3 itu akan ada di tugas besar. Nanti ini akan ada tambahan 2 pertemuan lagi sih, karena kalau nggak salah ya, untuk remedi dan untuk presentasi tugas besar yang nggak akan beres kalau 2 kali, 3 kali sih, seingat saya yang semester lalu. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Ini baru perkenalan mata kuliahnya dulu ya. Jadi nanti akan ada total 32 pertemuan. Oke, karena ini 4 SKS ya.
32 pertemuan dan 6 pertemuan sama saya. Sisanya Bu Ari dan Bu Vera. Belum ada pertanyaan? Ini Pak itu belum join ya. Gak datang lagi. Di kelas ini teh ada 3 orang yang ngulang nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Ini yang pertama ya, beberapa literatur review, beberapa referensi. Jadi yang punya saya itu ambilnya dari yang STA 11. Bu Ari Barmawi banyak yang ngambil di saya lupa ya, Bu Ari Barmawi itu di nanti nanya ya kalau nggak salah sih beda buku ya kalau nggak salah. Ini coba ditanyakan. Ini beberapa pendukung yang kita gunakan, nanti juga ada di slide-nya yang saya share ya. Nah ini pembagian nilainya ya, jadi ingat tugas besar poinnya tidak banyak ya, kecil. Di antara yang lain hanya 7 berbanding dari 100. Tapi kalau ini nggak hadir, biasanya nggak lulus. Karena ini komponen ini mempengaruhi nilai-nilai yang lain, gitu aja. Kemudian untuk saya hanya ada asesmen CLO 1, tapi nanti saya tambahkan tugas. Saya ikut urun di 17 poin ini. Kemudian nanti CLO 2 poinnya paling besar, ini yang saya bilang tadi, teori dasar kriptografinya. Kemudian untuk aplikasinya, untuk studi kasusnya, ini poinnya 16 berbanding 100. Jadi paling besar ada di CLO 2, hati-hati, karena pertemuannya paling banyak. Ada pertanyaan dulu untuk poin grading ini? Kalau nggak ada, ini sama ya, mungkin ini pengetahuan aja bagi yang di luar dari tell you. Kita akan dapat A kalau lebih besar dari 80 ya. Jadi 80 harus lebih, 80 pas itu masih termasuk AB. Nah, untuk tingkat kelulusan adalah C untuk semua mata kuliah S2. Jadi kalau dapat 50 pas itu harus ngulang. Oke. 50 pas itu harus ngulang karena minimal kelulusan adalah C atau 50,01. Ini di semua mata kuliah ya, tapi kalau mau misalnya IPK-nya bagus, harus lebih besar dari 80 atau 80,01. Oke. Oke, ini untuk cheating ya. Seperti biasa, skor 0 untuk kalau ketahuan yang pertama. Untuk selanjutnya langsung E untuk mata kuliah yang bersangkutan. Oke, ini berlaku untuk style U biasanya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk perkenalan dulu ya. Jadi ini perkenalan mata kuliah, perkenalan dosennya. Ada 4 SKS, jadi satu pertemuan ini mulai 2:30 sampai 4:30 ya. Jadi 2 jam untuk setiap pertemuan, dan 1 minggu ada 2 kali. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya ini ya langsung ke materi. Hari ini saya mau menyamakan persepsi dulu mengenai istilah-istilah nanti yang akan digunakan oleh Bu Ari. Bentar ya. Sistemnya nanti kalau ada pertanyaan langsung disela aja ya. Jadi Bu, enggak. Bu. Oke, Agung. Bu, untuk apa? Untuk mata kuliah ini full online, Bu? Atau ada yang onsite, Bu? Mata kuliah ini di Igrasias itu full online. Oh iya, udah. Oke, full online. Cuma kalau misalnya nanti ada suatu saat misalnya tugas besar ada mau onsite kepinginnya, nanti bisa didiskusikan ya.
Tapi secara sistem di Gracias itu masih full online, gitu ya. Karena satu tim teaching itu pergeseran waktunya takutnya nggak cocok. Jadi ciri-cirinya sih kalau yang full online itu sore ya. Mungkin yang angkatan 1 nanti kerangka itu kemungkinan itu full online juga ya. Kerangka digital yang hari Selasa kalau nggak salah ya. Kerangka digital forensik. Kalau nggak salah itu Selasa sore. Pokoknya yang sore-sore itu online. Nanti kalau bingung kan Bu ini kelas online atau kelas onsite, maka nanti tanya Mbak Kiki ya, Mbak Kiki yang punya datanya. Oke, untuk pertemuan pertama ini saya bahas dulu ini pengertian ya, kebanyakan pengertian, tapi saya nanti kasih contoh, oke ya. Hati-hati dengan pengertian-pengertian ini karena biasanya di tugas besar salah konsep semuanya, oke. Jadi yang pertama ini saya yang penting paham ya, yang penting paham bukan dihafal. Jadi kalau S2 itu bukan lagi hafalan tapi lebih ke pemahaman, oke. Beda konsep dengan S1 yang dihafal. Artinya confidentiality adalah bukan lagi seperti itu tapi pemahaman, oke. Jadi nanti kita akan S2 kita itu harus fokus untuk mengamankan aset. Oke. Aset di dalam yang kita amankan adalah otomatis karena kita ada di IT, yang kita amankan adalah aset terkait dengan sesuatu yang di dunia cyber gitu ya, sesuatu yang maya gitu ya. Bukan lagi sesuatu yang fisik. Kalau mengamankan aset fisik itu lebih ke misalnya ya, seorang, misalnya contohnya aja yang satpam gitu misalnya, polisi gitu ya. Tapi tugas kita adalah mengamankan sesuatu yang maya. Oke. Nah, untuk kita, apa yang kita amankan adalah aset terkait komputer. Nah, ini nanti akan dibagi lagi beberapa kategori. Kemudian yang kedua adalah dari siapa? Dari ancaman, oke. Nanti akan ada beda antara ancaman dan vulnerability, threat dan vulnerability itu beda. Nanti akan berbeda istilah di endingnya. Oke. Nah, kalau kalian mau menjamin sesuatu, saya bilang kalau komputer saya aman, itu tidak dikenal di prodi kita. Aman itu apa? Oke. Aman itu harus spesifik atau fokus pada beberapa istilah berikut ini. Mau aman di bidang apa? Itu ada 3 istilah utama yang dikenal dengan CIA Triad. Siapa yang belum tahu CIA Triad? CIA Triad. Biasanya tulis ada gambar kayak gini nih biasanya. Segitiga ini CIA biasanya. Ini CIA Triad. Jadi CIA Triad itu singkatan dari C itu confidentiality, I itu integrity, E itu availability. Oke, CIA Triad. Nah, kalau kalian nanti membuat tesis atau tugas besar, itu pasti menjamin keamanan. Saya bilang pasti menjamin keamanan. Tapi keamanan seperti apa, itu kalian harus memilih. Oke. Saran saya, jangan banyak-banyak gitu ya yang diamankan. Kenapa? Karena semakin banyak yang kalian pilih untuk diamankan, misalnya saya mau menjamin confidentiality dan integrity. 2 aja, itu minimal ada 2 metode yang kalian gunakan. Oke. Jadi satu istilah di sini itu identik dengan satu metode atau satu sistem yang harus kalian gunakan. Jadi hati-hati. Oke, jadi di sini ada CIA. Apa itu artinya confidentiality? Dari slide ini. Atau kalau Agung mau jawab, apa arti confidentiality? Nggak harus ini ya, jadi ini kan cuma arti formal lah ya. Saya pinginnya arti yang kalian ketahui aja. Confidentiality itu apa sih? Gitu. Kerahasiaan bukan, Bu? Oke, kerahasiaan terhadap?
Data. Data. Oke. Permission gitu, Bu. Permission. Oke, saya ambil dulu ya. Hati-hati ya, permission itu nanti di Authentication. apa? Yang tadi yang di apa? Yang permission tadi di authentication masuknya ya, Bu? Belum juga. Jadi itu sebenarnya nanti gabungan itu autentikasi ya. Autentikasi itu gabungan antara access control. Oh iya. Permission itu access control, itu gabungan antara autentikasi dengan otorisasi. Itu masih ada. Jadi saat ini tuh bahkan keamanan itu bisa ada 7 istilah ya. Jadi ini yang saya jelaskan di sini hanya 5. Sebenarnya nanti meningkat ke 7. Ada otorisasi, itu beda-beda yang diamankan. Jadi hati-hati ketika nanti kalian milih tesis, ketika kalian memilih tugas besar minimal ya, itu jangan menjamin terlalu banyak karena kita maksudnya akademisi ya, bukan untuk industri gitu ya. Kalau industri kan nanti punya bagian sendiri-sendiri ya, semuanya harus dijamin gitu ya. Nah, kalau kita fokuslah kepada salah satu atau salah 2. Oke, contohnya Agung, tesisnya fokusnya ke apa? Menjamin keamanan apa, Agung Kur? Autentikasi, Bu. Autentikasi, itu contohnya ya. Jadi tesis, tugas besar, itu contohnya. Jamin itu minimal 1, tapi jangan banyak-banyak. Karena semakin banyak yang dijamin, itu metodenya makin banyak. Oke. Tadi saya baru nanya istilah confidentiality yang ini ya. Confidentiality tadi menjamin keamanan data. Oke, tadi Vicky bilang permission. Permission itu hati-hati, itu access control, itu bukan di sini letaknya. Confidentiality itu adalah menjamin keamanan informasi. Oke, saya bilang keamanan informasi. Contohnya apa? Misalnya saya punya A sama B, ini entitas, user, orang gitu ya. A mau mengirimkan pesan ke B. Oke. Atau A, gini dulu deh, di dunia nyata dulu deh. A mau ngirimkan, saya mau ngirimin paket nih. Paket ke B. Kalau saya mau supaya isinya tidak diketahui orang, maka saya paketnya pakai apa? Diproteksi, Bu. Jadi paketnya agar tidak sampai dibuka karena itu menjamin kerahasiaan dari suatu paket itu, Bu. Oke, good. Jadi saya pingin tahu, saya tuh pingin mengamankan paket supaya nggak diketahui orang isinya. Biasanya pakai apa? Kardus coklat atau dikasih, misalnya itu kalau gede ya, kalau yang surat misalnya saya kasih amplop coklat, amplop hitam, yang supaya nggak kelihatan dalamnya. Oke, itu adalah confidentiality. Jadi bagaimana cara kita mengamankan isinya supaya nggak ketahuan orang. Itu kalau di dunia nyata paket. Kalau di dunia maya, itu biasanya kita ngirim pesan. WhatsApp misalnya. Ketika di tengah-tengah, supaya ini rahasia, nggak bisa dilihat orang ketika itu nyampe BTS, ketika itu nyampe kita gunakan public wifi misalnya ya, yang dibaca sama orang yang lewat pakai Wireshark, kan bisa ngeliat traffic di Wireshark ya. Nah, supaya ini nggak kelihatan pesan yang ditulis saya, ini harus diapakan biasanya? Diproteksi, Bu. Enkripsi end-to-end. Enkripsi misalnya contoh. Nah, itu adalah metodenya. Salah satu contoh untuk menjamin confidentiality adalah enkripsi. Oke. Jadi saya ulang lagi, confidentiality itu mengamankan informasinya. Oke, jangan sampai ketahuan isinya. Oke. Salah satu contoh untuk mengamankannya adalah menggunakan enkripsi. Ini metodenya ya, contohnya. Sampai sini ada yang bingung nggak confidentiality itu apa? Oke ya, jadi intinya kalau saya mau menjamin confidentiality, artinya contohnya aja surat kalau ada tulisan confidential, berarti dia pakai amplop, ditutupin, kemudian dilem gitu ya. Itu artinya isinya tuh rahasia, nggak boleh diketahui orang.
Yang kedua, integrity. Apa artinya integrity sih kalau dari apa namanya di slide ini, definisi formal ini? Kalau Menjaga datanya keaslian. itu tidak diubah, Bu. Jaga keaslian data. Jadi keywordnya ini sebenarnya sudah saya tebelin ya. Tidak boleh ada modifikasi. Contohnya kalau di dunia nyata, saya mau beli makanan nih. Saya mau beli makanan McD misalnya. Nggak sebut merek ya, makanan lah ya. Biasanya dikasih apa sih kalau supaya makanannya itu nggak diotak-atik sama si sopirnya? Dikasih seal, Bu. Kemasan, Seal, kabel tis, dikasih lakban gitu ya. lindung ya. Intinya supaya nggak ditambahin nih sama si sopirnya atau nggak diambil isinya. Bayang nggak? Nah, itu adalah jaminan integrity di dunia nyata. Kalau di dunia maya, misalnya apa? Ada yang kebayang nggak? Misalnya saya, ya? Checksum atau SHA gitu. Checksum, checksum, CRC itu contohnya ya. Sorry. Checksum, CRC, atau kalau SHA itu nama contoh fungsinya ya. Nama SHA itu apa? Dia adalah sebuah hash function. Bisa SHA, bisa MD5. Mana sih penku ini? Bisa checksum. Hash function. Contohnya di dunia maya itu apa sih? Contohnya ketika kalian download sebuah aplikasi, apalagi Microsoft, biasanya disertakan tuh hash function-nya untuk menjaga integrity. Jadi nggak ada malware yang disisipin di board-nya, di Microsoft Office-nya atau di operating system-nya. Coba kalian misalnya download aplikasi di di provider yang developer yang sudah besar dan namanya udah kayak misalnya Microsoft, Google, itu biasanya disertakan tuh hash function-nya. Untuk apa? Supaya nggak disisipin malware, karena sekarang banyak aplikasi .apk yang disisipin malware, backdoor, dan lain sebagainya ya. Jadi biasanya disertakan hash function. Ketika Microsoft itu upload, dan ketika yang kalian download itu harus tepat sama programnya. Jadi nggak disisipin sesuatu gitu ya pinginnya itu. Nah itu adalah menjamin integrity. Di sini kalian nanti mainannya adalah hash function, checksum, untuk verifikasi yang diupload dan download sama, dikirim dan diterima tepat sama, itu adalah integrity. Oke. Yang terakhir adalah availability. Mau tanya dulu, Bu. Boleh. Yang sejauh saya tahu ya, integrity itu kan kalau dari konteks CIA triad ini hanya untuk security berarti ya. Kalau integrity yang saya sebelumnya paham itu, misalnya integrity data gitu, maksudnya ketika pengiriman data ya dari satu poin ke poin yang lain itu utuh gitu, atau tidak ada kerusakan atau sampai sesuai dengan asalnya. Yang kedua tuh integrity dalam hal software ya. Jadi maksudnya misalnya code digabung gitu. Ketika code digabung tidak ada tapi ini lebih konteksnya ke coding sih. Bisa digabung semuanya, tidak ada sampai defect atau damage gitu ya gitu ketika integrity, ketika penggabungan dari unit satu ke unit yang lain gitu. Berarti kalau bahas triad ini, CIA triad itu udah pasti tentang aspek keamanannya ya. Jadi integrity itu apa yang diupload dan di-download itu termasuk keamanan ya, Pak Vicky ya. Jadi itu baik di code, baik di data, baik di software, itu semua adalah jenis asetnya. Oke, itu jenis asetnya. Intinya aset di dunia cyber yang mau kita jamin integrity-nya itu termasuk adalah menjamin keamanannya. Gitu ya. Jadi yang Pak Vicky sebutkan tadi ada
code ya, code untuk programmer, ada software, ada data, itu adalah nama asetnya. Okay. Sedangkan integrity-nya itu adalah jaminan keamanan yang mau kita tawarkan. Gitu ya. Jadi kalau kalian mau fokus mau ke integrity ya nanti kalian fokusnya adalah untuk menandai kemudian mengecek tandanya untuk mencegah adanya perubahan di tengah-tengah gitu ya. Jadi terserah nanti kalian mau fokus tesisnya kemana gitu ya. Ini adalah cara paling cepat untuk mencari keyword. Oke, keyword tesis. Saya mau bergerak di bidang apa ini? Arahnya ke confidentiality, ke integrity, ke availability, ke autentikasi, misalnya ke Agung tadi. Setelah itu baru cari asetnya yang mau kalian amankan itu apa? Data, software, code, orang, manusia ya, manusia tapi dalam perannya di dalam dunia siber gitu ya. Human, jadi macam-macam. Jadi ini adalah salah satu keyword, pilih keyword, kemudian pilih jaminan keamanan apa, pilih entitasnya siapa, pilih studi kasusnya apa. Ketemulah akhirnya kalian tesis yang lebih spesifik gitu ya. Jadi nggak general. Contohnya, Bu, saya mau keamanan IoT. IoT itu hanya kasus, okay? Kalian mau apa? Menjamin apa? Masih luas IoT itu. Mau jamin apa dulu? IoT di confidentiality, IoT di integrity, IoT di availability, autentikasi, gitu ya. Apa yang mau dijamin? Karena setiap yang dijamin itu punya metode yang berbeda-beda, gitu ya. Yang belum dapat judul tesis, belum kebayang, silahkan mulai cari-cari literatur. Kalian nyamannya di mana? Di mengamankan siapanya, mengamankan apanya gitu ya. Oke, saya lanjut ke ketiga ya, CIA triad itu availability. Availability itu adalah resource ya, resource. Jadi contohnya ini lebih ke resource ya. Resource itu sumber daya. Contohnya di dunia nyata, resource adalah misalnya kalau kalian mau pesen Gojek, misalnya saya kembali lagi ya, ini karena dunia cyber itu antara kirim terima aja, tergantung asetnya apa gitu ya. Contohnya di misalnya ya, ini contohnya di dunia nyata tuh Gojek. Apakah Gojek itu tersedia available pada tengah malam? Misalnya jam 1, jam 2 malam. Ada nggak? Tersedia nggak? Ada, Bu. Ada. Yang itu kan ada ya, oh tersedia nih. Kapanpun dibutuhkan, berarti Gojek ada. Sorry, saya nggak sebut merek ya, intinya lah kirim terima. Yang kedua, apakah ini contohnya yang lain ya, JNE atau JNT, tengah malam, ada nggak jam 2 malam? Nggak ada, Bu. Terakhir jam 12. Ada. Itu contoh availability. Jadi mereka punya, punya punya waktu, punya resource ini tersedianya kapan. Ya. Nah, semakin tinggi jaminan kalian, saya mau menjamin SOP, kalau server saya ini, kalau ini di dunia nyata ya, kalau JNE ini jalan full 24 jam. Semua pengiriman, semua operasional full 24 jam. Berarti tingkat availability-nya tinggi. Berapa biaya yang harus kalian keluarkan? Berapa sistem yang kalian harus persiapkan? Itu adalah jaminan kalian di dunia nyata. Tapi kalau di dunia maya, contohnya adalah yang paling ini aja, yang paling gampang nanti. Misalnya adalah availability dari sebuah server. Apakah server pernah mati? Kalau di dunia perbankan dia nggak boleh mati ya. Dia harus ada jaminan 24 jam. Dia harus bikin redundan dan lain sebagainya. Dia harus memastikan ketika satu rusak ada backup-nya, backup recovery. Itu masuknya kemana? Availability. Network security yang menjamin
resource tersedia 24 jam itu adalah jaminan availability. Oke. Jadi intinya dia itu menjamin resource dapat tersedia. Semakin tinggi jaminan kalian 24 jam gitu ya, dapat diakses dimanapun, meskipun di pelosok desa, itu artinya jaminan ya, meskipun nggak ada internet, misalnya IoT itu bisa diakses misalnya menggunakan protokol yang lain lah ya, bukan menggunakan HTTP gitu misalnya ya, itu adalah jaminan availability, itu cara-caranya, gimana backup recovery, gimana kalian bisa bikin dua server itu sinkron, itu network security ya. Itu adalah jaminan availability. Okay. Kebayang sekarang bedanya confidentiality, integrity, dan availability. Siapa yang masih bingung bedanya 3 ini dulu? Jadi kalau confidentiality itu isinya, informasinya, integrity itu adalah di tengah-tengah itu nggak boleh diubah-ubah. Apapun itu asetnya ya. Availability itu resource-nya. Jadi apa namanya ya? Ya yang mendukung sistem sistem cyber itu berjalan gitu ya. Availability adalah jaminan dia layanannya berjalan. Oke, sudah memikirkan nanti fokusnya mau di mana? Oke, sekarang saya next. Hati-hati ya, karena ini nanti di tugas besar banyak yang nggak bisa bedakan antara misalnya confidential. Saya mau menjamin confidentiality, tapi pakai metode apa? Hash function. Nah, itu banyak yang kayak gitu. Hati-hati. Bu, saya mau menjamin integrity. Pakai apa? Pakai RSA, metode untuk autentikasi. Enkripsi gitu misalnya. Itu kan nggak nyambung. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Bu, ada nggak yang ngambil selain dari yang CIA triad-nya buat tesis? Ada, kan nanti ada 6 ini. Oh, Kalau oke, Bu. misalnya forensik itu biasanya ke arah accountability. Oke, ini forensik. Biasanya disebut non-repudiation atau accountability ya. Dua-duanya itu tujuannya sama. Accountability atau non-repudiation. Ini jaminan juga ini. Nah, ini biasanya arahnya forensik. Oke, jadi kita tuh ya kalau ngomongin security itu ada pre, during, sama pas. Pas ya. Ini security itu pre, during, sama pas. Kalian mau menjamin di mana temponya? Kalau pre itu artinya sebelum kejadian attack. Jadi ini adalah mitigasi niatnya. Sebelum ini tuh orang yang apa ya? Apa namanya, takut gitu ya, takut nanti takut ini saya nambahin security ini, jadi mitigasi aja sebelum attack terjadi, tapi dia udah punya pikiran, oh nanti ini pasti di attack ini nih sama si A, di attack ini sama B, tapi belum kejadian, jadi langkahnya hanya mitigasi, jadi sebelum kejadian. Yang kedua adalah during attack, jadi ini sifatnya adalah real time attack, real time protection, contohnya antivirus ya. Jadi ketika ada attack, dia harus langsung bereaksi. Nih, tugasnya itu real time. Itu during attack. Jadi ketika ada attack, dia langsung bereaksi, langsung kalian sistem kalian bekerja. Atau pas attack. Jadi setelah attack itu terjadi, kalian tuh baru mikir atau kalian baru jangan sampai terulang lagi gitu ya, karena sudah kejadian attack-nya itu. Kemarin saya habis kena attack ini, nah gimana udah kejadian ya, kita nggak sempat mitigasi, pas pada saat during kita nggak tahu. Nah itu adalah kita mengamankan pada saat pasnya. Oke. Jadi ini adalah tempo kapan attack itu terjadi. Nah
Contohnya adalah misalnya tadi Sarah nanya, Bu, kalau misalnya ke arah yang lain gitu ya, itu ada salah satu misalnya untuk ke arah forensik, itu adalah sesuatu yang terjadi setelah attack itu terjadi. Sorry, aduh kepencet. Jadi dia pas attack, dan dia tujuannya adalah supaya apa? Non-repudiation artinya apa? Orang yang bertanggung jawab itu tidak bisa menyangkal. Oke. Jadi nggak bisa nyangkal kalau dia pernah masuk ke sistem saya. Dia pernah login jam kemarin pakai IP sekian dari MAC address sekian, itu dia nggak bisa menyangkal. Jadi ranah digital forensik adalah non-repudiation dan waktunya adalah pas setelah attack itu terjadi. Oke. Dan itu adalah salah satu jaminan keamanan gitu ya. Kalian nanti akan ngomongnya nanti ke apa namanya, log history gitu ya, sesuatu yang pernah sudah terjadi. Contohnya adalah accountability. Contohnya yang paling simpel ada misalnya ya ini ya, kemarin saya ada suatu kejadian kriminal menggunakan handphone. Kejadian kriminal menggunakan handphone. Handphone ini digunakan jadi barang bukti. Oke. Nah, handphone ini berarti pernah dilakukan untuk nge-tag seseorang atau melakukan attack. Berarti kan sudah terjadi ya waktunya. Dan langkah kalian adalah mencari jejak digital di situ. Supaya si pelakunya nggak bisa menyangkal gitu ya. Mencari log, mencari history, kalian harus nyari chat, apa namanya, bukti chat, kemudian bukti membuka aplikasi menggunakan IP ini, SIM card sekian, itu adalah arahnya ke arah accountability non-repudiation yang terakhir. Yang kelima. Kalau authentication, siapa yang belum tahu artinya atau siapa yang sudah tahu artinya? Apa tuh autentikasi? Bedanya Permisi untuk mengakses suatu sistem. permission, oke. Ada lagi yang lain? Permission tadi saya bilang akses kontrol ya. Nggak disebutkan di slide ini, tapi jangan bingung ya. Akses kontrol. Sebentar ya, ini ada azan, suaranya cukup kencang ya. Kita break 5 menit aja.
Oke, sejam lagi ya. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi tadi saya nanya autentikasi itu artinya apa gitu ya. Kalau dari arti ini, ada yang bisa menjawab autentikasi itu apa? Tadi ada yang jawab permission. Awas, hati-hati, permission itu akses kontrol ya. Jadi ini ya. Permission itu lebih ke akses kontrol. Ada jaminan keamanan akses kontrol juga ada ya. Tapi tidak dibahas di sini. Aduh, mana nih hilang? Ini dia. Siapa yang tahu? Ayo. Apa arti autentikasi? Identitas yang tervalidasi. Nah, ada keywordnya di situ. Loh, kok hilang? Oke, jadi tadi Sarah tadi nyebutin identitas. Awas ya, hati-hati. Identitas itu adalah orangnya yang mau kita jamin. Jadi kalau di sini adalah confidentiality datanya yang kita jamin kerahasiaannya, kalau ini autentikasi adalah orangnya. Oke, orangnya, people-nya, entitasnya. Contohnya, kalau kalian mau ngirim paket, misalnya ya, dari Sarah ke Hadi misalnya, dari Sarah ke Hadi. Dari Sarah, kamu masukin ke misalnya JNE lah ya misalnya. Bagaimana orang JNE tahu kalau Sarah itu yang ditulis dari Sarah adalah orang yang datang nganterin paketnya? Dibuktikan pakai apa? Pakai resi. Pakai resi? Yuk. Kalau misalnya bohong, bisa nggak? Kalau di resi saya bilang, ini Mbak Sarah, padahal itu saya yang datang, Farah bukan Sarah. Ini Mbak Sarah asli, iya? Gitu. Bisa nggak orang kayak gitu? Kalau mau menjamin kalau orang yang ngirim itu benar-benar yang datang di JNE atau di bank aja misalnya mau melakukan transaksi, bisa nggak diwakilkan tuh? Harus ada surat kuasanya, Bu. Nah, itu Yudhistira. Sertifikat. Pakai apa tadi Yudhistira? Pakai KTP, Bu. Karena kalau misalkan KTP sesimpel itu. Saya tahu di bank kalau orang yang datang benar-benar Sarah gitu ya. Tahu dari mana? Dari KTP. Oh, di satu KTP dengan yang datang sama. Itu adalah autentikasi. Menjamin orangnya adalah benar-benar sesuai sama yang datang. Itu autentikasi. Jadi kalau autentikasi contohnya, saya mau masuk ke sebuah sistem autentikasi, pakai apa biasanya? Username dan password. Good, Hadi Saputra. Kalau saya mau masuk ke email, mau memastikan kalau yang punya itu email itu adalah emailnya Hadi, gitu ya. Hadi@gmail.com gitu misalnya. Tahu dari mana itu Hadi? Ya saya tahu passwordnya, Hadi tahu username-nya dan tahu password. Itu autentikasi, memastikan orangnya yang login, memastikan orangnya yang datang, orangnya jadi yang diamankan. Jadi nggak bisa tuh diwakil-wakilkan gitu ya. Itu adalah autentikasi. Sekarang lagi rame nih, multifaktor autentikasi. Artinya apa? Verifikasi 2. Nah, minimal 2. Multifaktor kan, multifaktor. 1, faktor adalah jumlah jenisnya gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan lebih dari 2 langkah untuk menjamin Hadi Saputra itu orangnya. Sekarang misalnya yang paling sering aja kalau misalnya pakai bank, internet banking, biasanya pakai apa aja multifaktornya? MFA-nya? Token, Bu. Username, password, sama Token misalnya. Atau yang paling simpel, ada apa lagi kalau banking multifaktornya? PIN. Good, PIN. Username, password di depan, oke? Di dalamnya nanti ada PIN lagi, ya nggak? Itu multifaktor. Jadi minimal 1 faktor aja, gitu ya. Lebih dari 1 itu dikatakan multifaktor.
Itu autentikasi, menjamin yang login, yang berinteraksi, itu benar-benar orangnya yang punya, gitu aja. Itu autentikasi. Ini paling rame di security ya. Jaminan autentikasi. Intinya autentikasi itu punya 3 faktor ya sebenarnya. Something you know, something you have, something you are. Ini adalah 3 faktor. Aduh. Something you know, contohnya apa? Hanya kita yang tahu. Password, Password, PIN. Ini ya, contohnya you know itu password, PIN. Apalagi? Fingerprint itu apa? Fingerprint itu something you are. You are. You are itu yang ada di diri kita tapi orang lain nggak punya. Ya, itu contohnya fingerprint, iris, biometrik lah intinya ya. Fingerprint, iris mata, kemudian keystroke itu bukan ya keystroke itu. Oh iya ya keystroke mah biometrik karena orang punya ini ya. Keystroke, palm vein, itu ya. Itu intinya semua data biometrik kita. Bisa pakai mata, bisa pakai tangan, bisa pakai palm vein itu ini ya garis apa namanya ya, garis tangan ya. Kemudian kalau sidik jari kan hanya fingerprint kan hanya jempol atau telunjuk ininya ya, bagian ininya fingerprint. Iris itu mata. Contoh itu something you are. Something you know itu sesuatu yang kita ingat. Hanya kita yang diingat di otak, ditulis misalnya ya, itu yang nggak boleh. Something you have itu sesuatu yang kamu punya bendanya. Contohnya? Kartu ATM. Kartu ATM. Tadi disebutkan token ya, token yang alat memory itu. card. Token, kartu ATM, kartu kredit. Nah, itu adalah something you have. Kamu punya bendanya. Oke, ini contohnya ATM, token, kemudian lagi yang lain. Ya itu. Pokoknya bendanya kita yang punya ya. Nah, biasanya kalau multifaktor itu memadukan dari faktor yang berbeda. Tapi kebetulan yang mobile banking tuh itu dia password dan PIN itu sama-sama something you know ya. Tapi kalau kita mau pakai debit di mall misalnya, debit atau kartu kredit gitu, bayar, itu pakai apa? Security autentikasinya? Masukin PIN. Something you know. Something you know ditambah? Oh, langsung fisik ya? Ya, kalau kita mau bayar pakai kartu kredit atau kartu debit di mall, something we have. You have kartunya, kartu debitnya. You have. Kartu debitnya, ya kan? Dia harus something you have ditambah something you know. Jadi itu multifaktor ya. Jadi termasuk pembayaran itu minimal 1 faktor. Itu adalah autentikasi, menjamin orang yang melakukan transaksi adalah orang yang sah. Itu aja. Oke, sudah ada 5 faktor. Bu, pertanyaan Bu. Boleh, Vicky. Apa tadi yang pre, during sama pas itu tadi apa tadi security aspeknya apa ya? Maaf tadi kalau itu semuanya. tempo. Ini temponya. Tempo ya. Kapan ini tempo attack-nya. Jadi kebanyakan untuk confidentiality, integrity, availability, autentikasi itu di pre kebanyakan letaknya. Tapi kalau accountability itu pasti di pas. Iya. Oh, tidak termasuk security objektif ya, bukan ya? Bukan, ini temponya aja. Dari tempo ya. Terus misalnya gini Bu, contoh tadi yang real time itu adalah virus antivirus ya. Nah, antivirus itu sendiri kan bisa diserang juga ya. Dari artinya itu integrity ya. Antivirus bukan integrity.
beda Berarti ya. Jadi si filenya itu sendiri, si aplikasi itu sendiri kan bisa disusupi malware. gitu maksudnya. Jadi Hmm. yang menjadi antivirus, tapi nggak tahu ya, itu dulu sih seperti itu aja. Waktu zaman masih komputer 386, 486 itu, Windows-nya masih belum 95 gitu ya. Si antivirusnya itu sendiri diinfeksi oleh virus gitu. Yang lain. Jadi seperti itulah kira-kira. Kalau sekarang mungkin enggak ya, udah enggak jarang terjadi gitu. Kalau itu mungkin ada kemungkinan ada 2 atau 3 atau lebih dari Jaminan. 1 mungkin ya terjadi ya. Aset itu ya. Jadi itu sudah ada alatnya ya, tools keamanannya. Oke. Tapi dia di temponya di during, oke. Dia real time alat keamanan ini. Tapi dia punya kelemahan. Misalnya, dia tidak ada autentikasi atau dia tidak ada filtering malware misalnya ya. Atau tipe malwarenya itu belum dia kenali karena dia belum pakai machine learning misalnya, karena dia belum pakai AI gitu misalnya. Karena kan virus terus berkembang ya. Kalau antivirus itu harus up to date dong dengan teknologi saat ini gitu ya. Contohnya. Bisa Bu di arah ranah sana, bisa aja. Intinya pokoknya kalian menjamin tidak ada kerugian atau tidak ada kejadian kriminal di dunia maya, itu aja. Mungkin yang tidak ada di sini tadi yang disebutkan, sering disebutkan ya, permission, access control. Permission itu larinya adalah di access control. Hati-hati. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ya. Misalnya saya lihat file aja. Oke, ini misalnya saya lihat sebuah file, klik kanan properties ya. Di sini ada tab security ya. Nah, di sini yang atas ini adalah jaminan apa nih? Authenticated user, system administrator user. Yang bisa mengakses. Oke, berarti apa? Access control. Permission. Yang bisa mengakses orangnya atau bendanya? Bendanya. Yang bisa mengakses orangnya. Oh. Berarti yang atas ini adalah jaminan keamanan untuk orang. Orang itu apa berarti? Authentication. Yang atas ini autentikasi. Oke, saya menjamin kalau yang di kelompok ini adalah authenticated user. Saya menjamin yang di kelompok ini adalah administrator. Oke. Yang di kelompok bawah ini user biasa. Oke, ini adalah autentikasi yang atasnya. Nah, yang bawah ini adalah permission-nya, ini access control-nya. Ini permission ya. Ini yang atas nih adalah autentikasi. Nah, allow deny ini adalah gabungan antara orang dan permission. Oke, saya ulang lagi. Apa namanya? Otorisasi namanya ya. Autorisasi namanya. Otorisasi adalah gabungan antara authentication dengan access control. Jadi ini orangnya, contohnya authenticate user, ini orangnya ya, ini authenticated user, ini autentikasinya. Permissionnya apa aja di sini? Ada full control, modify, read, execute, read, write, special permission. Ada permission ada 6, akses kontrolnya ada 6. Tapi akses kontrolnya ada, tapi otorisasinya adalah authenticated user boleh full control nggak? Kalau tidak dicentang berarti nggak boleh. Deny. Defaultnya adalah semua harus deny. Kalau centang itu boleh. Ini adalah full control, dia deny, nggak boleh. Nah, itu adalah otorisasinya dia. Ini adalah, jadi kalau saya bicarakan otorisasi atau authorization biasanya ya, otorisasi itu adalah authentication ditambah access control. Okay. Ditambah. Otorisasi ini bentuknya hanya allow atau deny.
Oke. Ini contohnya. Atasnya authentication, ini permissionnya. Ini adalah otorisasinya, hanya allow atau deny. User, dia hanya boleh read dan execute. Ini otorisasinya dia, otorisasi user. Dari 6 permission yang ada, user yang terautentikasi hanya boleh read dan execute. Ini contoh paling simpel ya, untuk biar ada gambaran apa itu autentikasi, apa itu otorisasi, apa itu akses kontrol. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Ya. Jadi kita sudah belajar ada 6 lah ya, kurang lebih lah. Tadi kan tambah dengan otorisasi ya. Nah, sebelum saya lanjut, nanti saya lanjut lagi. Minggu depan ada tugas mingguan ya. Saya sebenarnya naruhnya di LMS, tapi nanti saya cek apakah saya mau masukin di Teams ya. Semuanya udah terdaftar di LMS belum? Belum coba buka, Bu. Belum buka, Bu. Oke. Ini kenapa skimming papernya itu di minggu kedua ya? Oke, Selasa aja, Rabu aja lah. Ini karena di LMS-nya udah ditulis minggu kedua. Hari ini teori aja. Udah ada sih, Bu. Udah ya, tapi saya Kelasnya, tulis. Nanti saya diskusikan dulu mau pakai LMS atau Teams ya untuk ngumpulin tugasnya. Tapi kurang lebihnya nanti kita akan belajar skimming paper hari Rabu. Nanti tugas untuk seminggu ke depan adalah untuk skimming paper. Kita belajar istilahnya dulu. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan, kita belajar 6 ya. Nah, nanti hari Kamis saya coba tanyakan ke Bu Rimba apakah ada topik shopping ya, tesis topik shopping. Nanti kita akan belajar tahu karakteristik penelitian masing-masing dosen gitu ya. Jadi kalian boleh tanyakan istilah-istilah yang saat ini. Bu, saya mau diautentikasi di IoT, bisa nggak gitu ya, misalnya contohnya. Jadi sekarang mulai dicari nih judul papernya. Ini ada yang nanya. Izin bertanya, Bu, perbedaan dari validation and verification. Nah, apa bedanya? Memvalidasi dan memverifikasi. Sebenarnya nggak ada istilah di security ya. Valid atau enggak dan verifikasi ya. Ada nggak bedanya? Ada, Bu, di Zero Knowledge, Bu. Oke, ayo Agung yang tahu. Jadi hati-hati ya, istilah di security bisa beda makna di setiap kasusnya. Apa sih di Zero Knowledge bedanya validasi dan verification apa? Kalau validasi mengecek verifikator pengirim. Kalau itu kan ada 2 komunikasi, Bu, pengirim dan penerima. Kalau verifikasi mengecek pengirim, kalau validasi mengecek penerima. Gimana gitulah, Bu, pokoknya, Bu. Oke. Kalau terkait security properties kayaknya kurang tahu juga, Bu. Oke. Memang kita belum sampai proses validasi atau verifikasi ya. Jadi proses ini adalah untuk mengecek biasanya dari sisi ketika udah sepasang gitu ya. Contohnya kalau public key dipakai, secret key untuk memverifikasi, ini contohnya gitu ya. Jadi kita akan belajar ini ketika untuk lebih detailnya ya akan di pelajaran Bu Ari Barmawi di CLO 2. Cuma setahu saya memvalidasi dan memverifikasi. Memvalidasi adalah bisa macam-macam yang kita validkan, terutama di sisi penerimanya. Memvalidasi isi, memvalidasi parameter itu bisa kata-katanya. Sedangkan memverifikasi itu pasti di sisi penerima. Jadi harus kita bandingkan antara data yang kita punya dengan data yang kita
terima. Itu verifikasi. Saya mau verifikasi nih antara data yang saya punya dengan data yang saya terima. Itu verifikasi. Oke. Jadi verifikasi itu membandingkan antara data yang diterima dengan apa yang kita punya. Informasi yang kita ketahui. Itu verifikasi. Sedangkan validasi itu bisa dimanapun. Intinya memvalidasi angka ini termasuk integer enggak? Memvalidasi proses ini jalannya di layer aplikasi enggak gitu ya. Jadi bisa dimanapun validasi. Oke, kita enggak harus punya ilmu yang tertentu untuk memvalidasi intinya. Lebih general, sedangkan verifikasi itu membandingkan apa yang diterima dengan apa yang kita punya. Lebih ke arah sana ya kalau menurut saya. Nanti bisa dikoreksi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya? Kalau nggak ada saya lanjut. Oke ya. Ini adalah key objectives. Sebenarnya ini sudah saya bahas tadi ya di contoh-contohnya ya. Di sini hanya contoh penggunaan kalimat atau penggunaan istilah-istilah security objective. Okay. Namanya kan CIA itu adalah security objective. Tujuan keamanan kita mau ke arah mana gitu. Confidentiality itu ke arah data, bisa ke arah privacy. Ini contohnya ya. Jadi kalian bisa lihat ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, tidak boleh menyangkal dan lebih ke arah log, history, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dampaknya ya. Dampak dari kalau misalnya terjadi security breach atau ancaman atau attack terjadi pada sebuah sistem. Bisa low, moderate, tengah-tengah, atau high dampaknya. Ini sebenarnya cuma ruang lingkup aja ya. Kalau dampaknya sedikit, terbatas, lokal, hanya di komputer kita, itu low. Moderat itu satu network. Hanya di kelompok kita. Satu rumah kita. High itu satu negara, satu teritorial gitu ya. Satu organisasi yang terdiri dari beberapa cabang contohnya. Oke. Di sini case-nya adalah confidentiality. Asetnya apa kalau di sini? Ini ada baca dulu soalnya ini tentang confidentiality. Asetnya apa pertanyaannya? Aset yang diamankan apa di sini? Nilai siswa. Nilai siswa, Bu. Oke. Jadi ini adalah confidentiality ya. Studi kasus untuk confidentiality. Nanti kalian di TA, tesis, itu bentuknya juga seperti ini. Ada sebuah studi kasus yang ada masalah dalam security objektif tertentu. Oke. Jadi ini kebetulan tentang akademik. Oke. Asetnya adalah nilai dalam artian data di sini ya, data. Jadi data itu sifatnya confidential, tidak boleh diberitahukan oleh orang lain. Nah, gimana cara menjaga kerahasiaan si nilai tersebut? Kedua, integrity. Apa asetnya di sini? Database. Rekam medis ya. Alergi. Database ya. Pasien, data pasien. Database pasien. Jadi database pasien di sini adalah asetnya. Tapi di sini ada sebenarnya dua aspek ya. Selain integrity, ada yang kedua yang berpengaruh di sini adalah permission ya. Permission dalam artian di sini akses kontrolnya juga tercoreng atau ikut menjadi sasaran attack. Oke, yang di sini adalah asetnya adalah data pasien. Kalau di sini asetnya apa? Sistem komputasi. Pelayanan.
Layanan komputasi. Sistem yang ngejamin layanan autentikasi. Sistem yang menjamin layanan autentikasi. Oke, Itu jadi di apa sini namanya? adalah yang digarisbawahi adalah yang kedua ya, sistem yang menjamin layanan autentikasi. Karena di sini apa namanya ada akibatnya adalah kerugian finansial jika apa namanya datanya diketahui atau aksesnya diketahui oleh orang lain. Kenapa? Kalau ini misalnya diketahui oleh orang lain, di sini ada kehilangan pelanggan. Sebenarnya di sini ada juga faktor human layer ya. Jadi dalam satu studi kasus itu ada satu yang mencolok. Contohnya ini availability, karena di sini ada jaminan waktu untuk mengakses ya. Maunya dia tuh bisa mengakses 24 jam gitu ya. Tapi biasanya ada tersisip juga security objektif yang lain, human layer misalnya contohnya di sini. Kalau yang ini yang disisipkan adalah ada integrity, juga ada akses kontrolnya, nah gitu ya. Makanya saya bilang minimal 1, jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena nanti metode kalian semakin banyak. Ini adalah tantangan-tantangan kita jika kita ingin meningkatkan keamanan atau menambahkan security objektif. Okay. Jadi saya mau menjamin keamanan itu udah nggak berlaku ya. Jadi kalau ada tesis atau ada yang presentasi bilang saya mau menjamin keamanan udah nggak berlaku di prodi ya. Saya mau menjamin confidentiality, saya mau menjamin integrity, yang lebih spesifik sekarang ngomongnya. Okay. Tantangan-tantangan adalah ini sebenarnya ini cukup general ya. Jadi apa namanya layer dari komputer yang tidak sesimpel itu ya. Jadi kalau kita sudah mengamankan layer aplikasi, ternyata layer networknya dia masih lemah gitu ya. Kita udah bikin enkripsi berlipat-lipat, ternyata di layer networknya itu nggak dienkripsi apapun gitu. Jadi ya bisa-bisa aja gitu ya. Jadi nggak sesimpel itu mengirimkan data dari satu entitas ke entitas yang lain. Gitu ya. Kemudian ada serangan itu tidak, jadi serangan itu tidak statis ya, bisa berkembang gitu ya, kurang lebihnya. Soal nomor 2. Poin nomor 2. Poin nomor 3 adalah hati-hati sekarang itu ada apa namanya trade off kenyamanan dan keamanan. Ini tuh masuk ke mana ya? Saya lupa. Intinya kalau bayangkan ya, kalau saya kan punya bank ya, misalnya nih saya punya bank. Saya pingin bank saya tuh aman semuanya, nggak ada data yang dicuri, nggak ada uang yang saldo yang dikuras. Saya menggunakan keamanan berlapis. Apa akibatnya bagi pengguna kalau mau keamanan berlapis? Saya mau multifaktornya 3 faktor. Wah, berlapis. Pada lari nggak tuh nasabahnya? Ya Bu, sistemnya ribet. Nah, itu jawaban simpel, ribet, tidak nyaman. Okay. Jadi kenyamanan dan keamanan itu trade off, saling bertolak belakang. Semakin nyaman itu keamanannya rendah. Ngapain sih kita nambah fingerprint gitu ya? Udah aja pakai password, itu sudah ribet gitu kan. Jadi sekarang yang orang tawarkan itu biasanya cepat tapi tidak aman misalnya. Performansi gitu ya. Atau aman tapi lama waktunya. Itu juga trade off lagi. Nah, itu bisa jadi problem kalian di tesis. Saya mau meningkatkan keamanan tapi waktunya tuh cuma nambah 1 detik loh gitu misalnya. Saya mau menambah security objektif. Sebelumnya itu cuma menjamin integrity, Bu. Saya mau menambahkan authentication misalnya. Dengan tambahan waktu hanya 1 menit misalnya. Itu adalah sesuatu yang bisa kalian banggakan. Itu tantangannya ya. Jadi performansi, kenyamanan, dan keamanan. Terserah trade off 3 itu. Oke, ada pertanyaan? Bu, mau nanya Bu. Iya, Sarah.
Kalau misalnya privacy itu masuk ke objectives-nya nggak, Bu? Oke, privacy itu sebenarnya hampir-hampir ke arah confidentiality ya. Tergantung kita menggunakan istilah itu ya. Privacy itu sebenarnya confidentiality itu nggak jauh berbeda ya. Cuman privacy itu lebih ke arah apa namanya ya? Jadi kita ingin mengamankan datanya kita, tapi tidak hanya sumbernya itu kita gitu ya. Biasanya tuh di suatu industri, di suatu perusahaan gitu ya, dia punya data pelanggan, gimana cara kita mengamankan datanya gitu. Itu contohnya gitu ya. Privacy itu sering banyak istilahnya itu di human layer, oke. Mungkin nanti yang di apa namanya mata kuliah yang kedua itu semester 2 teh Pak siapa sih namanya itu usability Pak Yudhistira itu ya. Contohnya data privacy. Apa data privacy artinya? Ya, kita ingin data kita itu aman gitu ya, tidak diketahui oleh orang. Itu contohnya. Itu tidak jauh berbeda dengan confidentiality. Bedanya ya, sebenarnya data privacy itu lebih ke arah, kalau misalnya saya melihat ke ini ya, ke UU data privacy ya di Indonesia, bagaimana kita menjaga keamanan data yang sebenarnya itu milik bersama, data umum, misalnya contohnya data pelanggan, gitu ya. Nah, kalau ke arah data privacy yang diri sendiri, gimana cara kamu membackup sosial mediamu, gitu ya. Itu contoh. Jadi sama aja istilahnya tidak jauh berbeda dengan data confidentiality. Bedanya adalah kalau confidentiality itu kan pengirim penerima, oke? Pengirim penerima. Jadi di tengah-tengah ketika transmisi itu gimana supaya informasi kita aman. Kalau data privacy, datanya itu diam, tapi tidak boleh diketahui orang. Oke, contohnya apa? Saya mau posting sesuatu, tapi itu cuma buat close friend. Misalnya ya, itu termasuk pelanggaran privacy ketika itu di-share ke orang lain. Ngerti nggak? Datanya itu diam menurut kita, tapi sama orang diteruskan, dikembangkan, disebarkan dalam artian seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Istilah selanjutnya adalah mengenai attack-nya ya. Jadi ini 5 menit terakhir. Sebelum saya membahas, ini ada istilah-istilah yang akan terus kita gunakan sampai nanti ya. Jadi intinya saya nggak ingin ini dihafal, tapi dipahami. Yang pertama, adversary itu sama dengan attacker. Attacker atau threat again itu sama. Jadi istilah-istilah ini akan sering muncul di paper. Jadi intinya adversary, threat again, atau attacker ya biasanya. Nah, ini adalah orangnya. Orang yang ingin masuk atau entitas atau orang ya atau sistem lain atau orang yang menyerang, yang berusaha masuk ke sistem, yang berusaha ingin tahu informasi kita, yang berusaha mengubah data kita, itu adalah attacker, threat again, adversary. Oke. Sedangkan attack di sini apa? Artinya? Kalau tadi orangnya ya, adversary, attacker, threat again. Hah? Serangannya. Aktivitasnya. Nah, aktivitasnya, kata kerjanya. Mereka tuh melakukan apa? Untuk mendapatkan data, untuk mendapatkan, untuk memodifikasi data, untuk menyusup, untuk mengubah jejak, itu aktivitasnya, kata kerjanya. Oke, jadi ada orangnya, ini yang nomor 1. Yang kedua adalah aktivitasnya, kata kerjanya, kegiatannya, gitu ya. Nah, yang kita lawan nanti, yang kita hadapi, ingat, problemnya salah satunya adalah attack.
Attack. Jadi kalau saya mau mengamankan, jadi jangan banyak-banyak ya. Saya mau menjamin integrity melawan attack A. Itu sudah sangat spesifik judul tesisnya. Dijamin bisa dikerjakan 2 tahun, 4 semester. Spesifik tuh kan. Menjamin security objektif integrity melawan attack A. Selesai. Menggunakan metode apa kalian? Oke. Tinggal cari studi kasusnya. Aset yang mau diamankan apa asetnya? Bayang nggak tesisnya nanti kayak apa? Jadi, saya mau menjamin integrity melawan attack A terhadap aset B di ruang apa, di kasus apa gitu misalnya. Kasus IoT, kasus apapun lah ya, intinya dunia digital, dunia cyber. 3, 4 ini mirip sama kayak tadi, validasi, verification, privacy, sama confidentiality. 3, 4 nih, bedanya apa? Threat sama vulnerability. Awas, hati-hati. Threat Beda. itu entitas yang melakukan exploit-nya, Bu. Oke. Kalau vulnerability itu weakness atau kekurangannya buat tempat melakukan eksploitasi. Hampir menjawab, sedikit lagi. Ada yang lain? Bedanya threat dan vulnerability. Kalau threat menyebabkan kerugian, Bu. Kalau vulnerability baru status kelemahan aja. Oke, good. Beda ya Mas, ngulang tuh stylenya ya Gung ya. Kalau ngulang udah tahu jawabannya soalnya ya kan. Tadi yang raise hand siapa tadi? Torik ya? Oke. Tadi udah dijawab Agung ya. Jadi bedanya threat dan vulnerability adalah kalau threat itu attacker sudah tahu. Attacker tuh udah tahu. Dia itu sudah pernah dilakukan atau sudah diketahui, itu tuh udah bakal menyebabkan kerugian, tuh udah tahu. Itu threat, ancaman makanya. Pernah di-attack sama orang sebelumnya. Kalau vulnerability itu kelemahan, bahkan pemiliknya pun kadang nggak tahu kalau itu adalah kelemahan. Jadi skalanya adalah dicari dulu vulnerability, baru dia bisa menjadi threat, ancaman. Oh, jadi kayak potensinya dulu ya, Bu ya? Nah, good. Potensinya baru Potensinya dulu. potensi ya, tapi belum terbukti, bisa jadi belum terbukti belum bisa jadi itu nggak menjadi ancaman gitu ya. Jadi ancaman, bisa jadi itu tidak menyebabkan kerugian. Itu kelemahan sistem kita kok gitu memang. Vulnerability itu kelemahan sistem kita. Tapi kadang-kadang kita juga nggak tahu kalau itu kelemahan kita. Kadang-kadang pemiliknya kan nggak tahu. Apalagi attacker, belum tentu mereka itu tahu. Vulnerability itu sesuatu yang potensi yang belum tentu saya pemilik, apalagi attacker belum tentu tahu gitu ya. Kalau threat itu sudah pasti diketahui orang atau bahkan pernah di-attack orang. Oke. Jadi skalanya beda skalanya. Vulnerability itu masih belum terkuak intinya. Belum terkuak, belum diketahui. Kalau threat itu udah jelas, itu ancaman. Di depan mata tuh bisa jadi ancaman. Ya. Yang jelas kayak zero day seperti itu udah masuk threat berarti ya? Yo, karena dia udah menyebabkan kerugian. Intinya kalau sudah menyebabkan kerugian, antara udah pernah terjadi gitu aja lah. Gitu ya. Itu arti apa ya, pemahamannya aja dulu, istilahnya mah arti formalnya mah gitu ya, ada di slide ini dan nggak perlu dihafal. Dan assessment tuh bukan arti seperti ini ya nanti ya. Kalian harus menggunakan istilah ini untuk merangkai narasi. Oke, kalian menggunakan istilah di sini untuk merangkai narasi. Nanti saya kasih studi kasus. Jadi assessment-nya kurang lebih kayak gitu ya. Saya kasih studi kasus, saya kasih misalnya ada attack-nya. Kalian merangkai narasinya. Oh, threat-nya ini,
vulnerability-nya ini, security objektifnya ini, gitu ya. Kurang lebih seperti itu nanti assessment. Jadi nggak lagi hafalan kayak S1 ya. Jadi literasi bacanya harus ditingkatkan. Oke. Oke, sisanya ini akan saya bahas hari Rabu. Ini sedikit lagi sebenarnya. 2 kali 50 menit udah habis. Sisanya adalah kita post test. Kalian buka dulu LMS-nya. Bisa buka LMS atau nggak tahu link LMS? Yang nggak tahu, ini loginnya pakai SSO ya. Presensi hari ini saya ambil dari pengerjaan post test. Loginnya pakai SSO, login Igrasias itu sama ya, login Igrasias, email, kemudian LMS itu akan sama semuanya. Kalau sudah dibuka, lihatlah yang judulnya prinsip dasar keamanan. Ini kelas kalian, ini ABW. Siapa yang belum berhasil membuka LMS? Sedang dibuka, Bu. Oke, ditunggu dulu ya. Siapa yang belum bisa buka? Udah bisa, Bu. Bisa semua? Oke, kalau sudah bisa dilihat pertemuan 1 ya, ini masih hidden semuanya, nanti saya open. Dibuka quiz post test. Ini udah attempt 3 orang nih. Presensi saya lihat dari ini ya, yang mengerjakan ini. Ini saya tutup 4:30. Bu, sudah bisa langsung dikerjakan. Silakan. Ini untuk pemahaman doang ya, nggak masuk nilai. Akan di close 4:30, jadi ini untuk presensi hari ini. Kalau sudah selesai, boleh leave dari meeting ini. Terima kasih semuanya. Satu, dua, tiga, empat. Baru 13 dari yang join berapa ini? Oh gitu, 13 yang join. Devaning sama Sultan. Nada nggak ada ya, nada ya?
Ibu, permisi Bu. Ya, Kalau sudah selesai, boleh live boleh. iya, boleh. Mangga. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kita jumpa hari Rabu ya. Terima kasih, Bu. Oke, dadah Saratori. Bu, Ya, izin live Bu, makasih. Oke, Bu mau nanya Bu. Ini Oke. di stop record aja Bu ya. Bu. Iya, saya stop ya, Bu, bentar. Kenapa rahasia gitu?